Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 3A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor pokok mahasiswa 2010 6311 822. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran, tujuan, dan fungsi dari birokrasi pemerintahan. Untuk itu, mari kita ke video selanjutnya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai peran birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan memiliki peranan sebagai pelayanan publik, di mana pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk melayani masyarakat dan juga pemerintahan negara Indonesia. Nah, sebagai aparatur penyelenggara dari pelayanan publik, sudah sepatutnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena memang itu adalah fungsi dan peran dari selanjutnya berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum diantaranya ada yang pertama, pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi sendiri adalah pelayanan yang ditujukan untuk membuat suatu dokumen penting, seperti misalnya sertifikat, status kewarganegaraan, lalu kepemilikan dan penguasaan barang dan sebagainya. Lalu bentuk dari dokumen-dokumen penting ini seperti kartu tanda kependudukan, lalu akte kelahiran, akte kematian, lalu buku kepemilikan dari kendaraan dan sebagainya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis yang digunakan dan dibutuhkan oleh publik. Misalnya jaringan telepon, lalu penyedia tenaga listrik, lalu ada air bersih, dan juga yang sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa artinya pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa, seperti misalnya pendidikan, lalu kesehatan, lalu penyelenggara transportasi, pos, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 3 fungsi utama dari birokrasi pemerintahan. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan ini adalah di mana birokrasi pemerintahan adalah langsung berhubungan dengan masyarakat dan melayani masyarakat, atau biasa disebut dengan public service. Lalu yang kedua ada fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan ini, birokrasi pemerintahan berhubungan langsung dengan sektor-sektor pembangunan dan disebut development function. Dan yang ketiga, yang terakhir, birokrasi pemerintahan berhubungan langsung dengan tugas-tugas pemerintahan, seperti melayani dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan benar, atau biasa disebut regulation and function. Nah, ketiga fungsi birokrasi tersebut menghasilkan dan menunjukkan bahwa birokrasi tersebut dilakukan oleh penyelenggara daerah atau pemerintah daerah setempat yang menghasilkan berbagai sarana prasarana dan good public seperti jembatan, lalu pasar dan sebagainya. Dengan demikian, dalam birokrasi pemerintahan ini harus terdapat tiga unsur di dalamnya, yaitu yang pertama adalah unsur penyelenggara, yang dimana unsur penyelenggara itu adalah pemerintah sendiri. Lalu yang kedua adalah unsur penerima layanan, yaitu masyarakat, dan yang ketiga adalah kepuasan dari hasil pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, ada juga nih pendapat dari Andrew Hewitt
dia menyampaikan 4 fungsi birokrasi. Apa saja? Mari kita simak. Fungsi yang pertama adalah fungsi administrasi. Dalam birokrasi, fungsi administrasi ini menjadi salah satu fungsi yang paling utama karena fungsi administrasi ini adalah mengimplementasikan dan juga mengeksekusi undang-undang negara ini sendiri. Lalu yang kedua ada fungsi nasihat kebijakan. Nasihat kebijakan, mengapa birokrasi menjadi nasihat kebijakan? Karena birokrasi ini sendiri menjadi salah satu lini paling depan dalam implementasian dari undang-undang suatu negara. Lalu yang ketiga ada artikulasi kepentingan. Nah, mengapa begitu? Karena birokrasi ini setiap harinya selalu melakukan kontak dan berhubungan dengan banyak kelompok kepentingan dalam suatu negara. Ini bisa membuat kecenderungan kooperatif yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dan kantor pemerintah. Dan yang terakhir ada stabilisator politik. Mengapa demikian? Karena birokrasi berperan sebagai stabilisator politik, yang berarti fokus kerja mereka akan menciptakan suatu stabilitas dan kontinuitas sistem politik yang ada di negara tersebut. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas peran dan juga fungsi dari birokrasi. Mari kita selanjutnya untuk membahas tujuan dari birokrasi pemerintah. Adapun tujuan dari birokrasi. Tujuan dari birokrasi sejatinya adalah untuk melakukan segala bentuk administrasi dan juga melakukan pelayanan publik baik antara lembaga maupun suatu negara. Idealnya administrasi atau pelayanan publik ini dibuat sebagai sistem yang rasional, di mana dirancang sedemikian rupa untuk melakukan suatu pelayanan publik yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan juga efisien. Adapun tujuan dari birokrasi pemerintahan, yang pertama adalah untuk menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi dari suatu negara. Lalu yang kedua ada memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan juga optimal. Lalu yang ketiga ada mengaplikasikan seluruh aspek manajemen seperti aspek perencanaan, lalu koordinasi, dan juga pengawasan. Lalu ada preventif, represif, dan juga evaluasi dan yang lain-lain. Dan ada tujuan yang keempat, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kelima ada memberi jaminan kepada masyarakat dengan keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu elemen masyarakat. Dan yang terakhir ada mendukung dan mempermudah lalu juga mempercepat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dan dari berbagai macam tujuan masyarakat. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai peran, fungsi, dan juga tujuan birokrasi pemerintahan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.